Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi ke-13 ya, lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi materi yang orang berjalan, saat ini akan kita tambahkan setting tempatnya nih. Jadi setting tempat itu ada dua, ada foreground dan background. Nah, hanya saja walaupun kita akan bikin di sini tuh animasi dua dimensi ya, tapi kita akan tambahkan efek kedalaman di dalam setiap layernya. Jadi tidak hanya animasi dua dimensi saja, dan juga kita akan menambahkan kamera di sini. Dengan adanya kamera, kita gampang menambahkan pergerakan-pergerakan kamera seperti contoh di dalam animasi ini. Nah, jadi ada panning, ada zooming, seperti itu. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang bisa kita terapkan di animasi ini. Ya, kayak kita mulai dari awal saja. Jadi di sini pertama-tama saya akan membuka project yang lama. Jadi ini sama saya di close dulu ya. Jadi ini akan saya close dulu, close dulu, close dulu. Dan di sini saya akan bikin satu komposisi baru. Ya, di sini saya akan buat satu komposisi baru, file, new, komposisi. Oke, ya, di sini komposisinya sama saya akan kasih nama minggu 12. Minggu 13. Untuk ukurannya di sini nggak usah diubah-ubah ya. Langsung oke saja. Lalu pertama saya akan masukkan orangnya dulu di sini. Ada orang yang bergeraknya. Ini saya pindahin dulu ke sini. Lalu saya juga udah import aset-aset yang lain, yaitu aset gedung. Saya masukin satu persatu aja. Terus ini untuk backgroundnya kita bagi dua. Ada gedung dan langit. Terus untuk foregroundnya ada jalan dan juga pohon. Jadi pohon juga termasuk ke foreground. Seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan jarak nih di setiap layernya. Untuk nambahin jarak itu gampang. Tetapi kita harus aktifkan dulu si 3D layernya. Karena secara default ini tuh berada di dalam dua dimensi sehingga si posisinya itu hanya ada X, Y saja. Hanya ada atas, kanan, kiri, dan atas bawah saja. Gitu. Tapi kalau kita tambahkan 3D layernya, nanti di sini akan tambah satu lagi. Ya, si bagian si posisinya itu akan muncul si dimensi yang ketiganya di sini. Ya. Nah, sehingga kita bisa memberikan dia kedalaman dekat dengan kamera atau jauh banget dari kamera. Dan ingat ini tuh bukan zoom ya. Jadi ini tuh ceritanya si layarnya dideketin ke kamera. Kayak gitu. Nah, kita bisa mulai dari langit. Jadi ini kita semua kasih 3D layernya kita aktifkan. Terus untuk langit, karena dia itu layer yang paling belakang, background, jadi kita kasih jauh aja. Ya, ini bisa kita expand, terus transform. Posisinya di sini kita kasih misalkan 5000. Nah, nanti dia akan otomatis jadi kecil. Ini kita sembunyikan dulu ya untuk layar-layar yang lain karena kita harus meresize dulu. Jadi setelah kita
setelah kita kasih jarak layarnya, nanti si objek itu akan otomatis mengecil. Tapi ini bukan skalanya, karena kalau kita perhatikan di sini skalanya itu tidak berubah. Ya, jadi itu skalanya bukan jadi tambah kecil, tapi lebih ke tambah jauh. Jadi kita harus apa namanya? Kita harus perbesar lagi si objeknya. Ya, oke, kita perbesar dulu objeknya. Bisa pakai posisi ya, atau bisa juga kita transform scale misalkan. Scale-nya mau berapa nih? Nah, ini kita perbesar aja. Oke, jadi di sini saya udah tambahkan jarak ya. Jadi untuk setiap layernya ini kita kasih jarak mulai dari langit. Di sini jarak yang kita tambahkan adalah si jarak Z-nya ya. Jadi di sini ada X, Y, Z. Di sini 5.000 untuk paling jauh karena dia background yang paling jauh. Terus untuk background kedua itu gedung, kita kasih jaraknya 3.000. Lalu selanjutnya ada jalan yang di sini. Ini kita kasih jarak 2.000 aja. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh dengan yang gedung. Nah, lalu untuk orangnya kita kasih 1.000. Dan yang terakhir untuk yang pohon kita kasih jarak 500 aja. Nah, kalau misalkan kita kasih animasi seperti ini nanti belum kelihatan ada efek paralak atau ada efek kedalamannya ya. Jadi harus kita tambahkan satu layer lagi, yaitu layer kamera. Nah, caranya ini kita jadiin simpel dulu ya, dimasukin dulu semua pilihannya, klik kanan di sini. Jadi klik kanannya jangan pas di layarnya ya, tapi di luar layar sampai muncul menu new. Lalu kita pilih di sini kamera. Nah, nanti akan muncul kamera setting seperti ini. Di kamera setting ini kita bisa memilih preset. Jadi sebetulnya di sini udah ada banyak presetnya. Mau wide, oh sorry, ini ultra wide, terus wide sampai ke 35. Lalu di sini ceritanya lensa 50 atau lensa normal, sampai di sini lensa tele atau nanti si angle-nya itu lebih ke narrow, jadi lebih sempit. Tahu sempitnya dari mana nih? Lihat di sini. Kalau yang 200 di sini tuh cuman 10,29. Tapi kalau di 50 ini jadi bertambah. Jadi lebih lebar. Jadi 39. Kalau yang wide ini lebih lebar lagi nanti. Ya, jadi 100. Kayak gitu. Jadi ini bisa kita pindah-pindah. Bisa kita atur si presetnya mau berapa. Terus di sini juga ada dua pilihan tipe kamera, ada one node, ada yang two node. Kalau one node ini dia fokusnya ke satu arah aja. Jadi fokusnya itu sesuai dengan posisi kamera. Tapi kalau two node dia nanti kita bisa milih fokusnya, posisi kamera itu berbeda. Jadi ada fokus poinnya kemana, kameranya bergeser itu nggak akan berpengaruh ke fokus poinnya. Jadi walaupun kameranya nanti kita posisinya ke atasin, si fokusnya itu akan tetap ke objeknya atau akan tetap ke satu titik gitu. Jadi dia harus diubah lagi fokusnya. Sedangkan kalau yang OneNote ini memang lebih simpel sih, tapi kalau mau kasih efek panning atau tilt up, tilt down, saya sarankan pakai yang two node kamera. Ya, jadi di sini saya akan pakai yang two node kamera. Lalu oke. Nah, untuk mempermudah untuk kamera kita taruh di atas saja. Nah, di sini kita expand layar kamera. Di sini ada dua pilihan, ada
transform. Nah, di sini ada point of interest-nya. Ini point of interest-nya tuh yaitu arah kemana sih si lensanya fokusnya. Nah, ini yang harus kita arahin berbeda dengan posisi. Jadi kalau di sini tuh posisi kameranya. Nih, setelah kita kasih jarak antara layernya, ketika kita kasih efek panning, panning atau tilt up, tilt down seperti ini, tuh ya, ini akan kelihatan ada seperti paralaknya ya. Jadi punya jarak yang berbeda antara layer satu dan layer lain. Begitu juga dengan di tilt up, tilt down. Ya, tilt up, tilt down seperti ini. Dan juga di pen left dan pen right. Gitu. Jadi ada kedalamannya tersendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kamera option. Kalau di kamera option di sini ada zoom. Jadi di sini kita bisa ngatur zoomnya berapa, segimana. Ya misalkan zoomnya segini, terus posisinya kita atur juga. Oke, terus kita zoom lagi. Misalkan maunya itu close up, terus dia zoom out. Nah, berarti nanti di sini kita arahkan dulu orangnya segini, terus nanti dia akan zoom out. Nah, berarti di sini kita harus kasih keyframe awalannya dulu. Lalu untuk zoom outnya di keyframe akhiran kita geser si zoomnya, kita kasih dia jadi 2000. Oh, kejauhan ya kalau 2000. Mungkin segini 3000, tapi si posisi kameranya juga kita ubah. Misalkan posisi kameranya kita buat lebih ke kanan. Jadi di sini kita panning segini, terus point of interest-nya kita atur. Oke. Nah, sekarang tinggal kita bikin si keyframe-nya. Oke, jadi untuk keyframe kita tambahkan 3 ya, dari zoom, posisi, dan point of interest. Nah, untuk yang keyframe awalannya, berarti point of interest-nya itu kita arahkan ke orang, terus nanti dia zoom out, point of interest-nya itu kita geser sedikit, kayak segitu ya. Nah, jadi nanti orangnya jalan, zoom out, seperti itu. Nah, terakhir tinggal kita tambahkan pergerakan orangnya. Untuk orang, kita akan tambahkan posisinya, keyframe awalannya di sini, atau boleh kita geser sedikit sini, atau udah dari tengah, misalkan ceritanya. Terus nanti pas di sini, udah zoom out, kita geser lagi orangnya, ceritanya orangnya jalan ke sebelah kanan. Sampai dia frame out ceritanya. Oke. Bentar, masuk nggak orangnya? Nah, mana ini orang? Nah, berarti ini ada yang salah nih. Kita coba reset lagi ya si keyframe-nya. Berarti di sini itu orangnya harusnya di sini. Ini kita kasih keyframe, terus selanjutnya orangnya kita geser, oke, ini udah bener ya di sini.
Terus untuk yang ini, berarti kita geser ke sini. Nah, ini kita geser ke sini. Jadi nanti ceritanya tuh seperti kameranya melakukan panning dan zooming. Ya, tuh. Kita coba play. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, layer-layernya itu akan bergerak secara berbeda ya. Untuk backgroundnya, langitnya, awannya, terus gedungnya, itu seperti punya kedalaman masing-masing. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi dari sini, berarti tetap ke close up misalkan ya. Jadi berarti dari sini kita tetap close up. Zoomnya berarti ini jangan dijauhin. Zoomnya tetap kita deketin. Lalu posisi kameranya. Ini kita geser. Lalu kita geser ke kanan. Ops, kebanyakan kalau segitu. Berarti sampai sini aja. Nah, tinggal orangnya posisinya kita balikin lagi ke sebelah sini. Oke. Oh, mungkin di sini kurang zoom. Kita zoom banget nih sampai medium. Oke, awalnya di sini dia zoom out segini, full shot misalkan. Nah, oke. Nah, bisa juga seperti ini. Ya, oke. Nah, terus terakhir, selain kita bisa memposisikan kameranya panning, tilt up, tilt down, terus juga zooming, kita juga bisa menambahkan efek blur sebetulnya ya, tapi di sini nggak muncul nih efek blurnya. Ya, tapi sebenarnya bisa kita mengaktifkan efek blurnya. Nah, kita coba pakai kamera yang kedua. Di sini kamera satunya kita matikan dulu ya. Dan ketika nanti kalian pakai kamera, punya layar kamera, nanti di bagian 3D view-nya akan muncul kamera satu. Nah, kalau di default, dia hanya akan memperlihatkan posisi awalnya seperti apa. Tapi point of view-nya akan berbeda dengan ketika kita melihat dari kamera satu. Ya, jadi ini hati-hati ketika kalian menggeser-geser, mengubah-ubah posisi kamera, zoom kamera, kalian harus perhatikan juga bagian ini. Jadi jangan sampai ininya masih di default, karena kalau di sininya view modenya masih di default, ketika kita menggerakkan kameranya, ini dia nggak akan berpengaruh ya karena kita melihat secara default di sini tuh layar secara utuhnya itu ya. Jadi kalau mau ini harus kita pilih aktif kamera dulu baru digeser-geser ya seperti itu. Nah, terus kita coba pakai kamera yang kedua di mana sih kamera kedua itu punya efek apa misalkan si lock to zoom-nya terus kita tambahkan juga dia yang OneNote misalkan supaya bisa memperlihatkan ya perbedaannya apa. Kayak di sini kita lihat untuk yang kamera OneNote di sini nggak ada point of interestnya. Sedangkan kalau yang TwoNote itu ada point of interestnya. Dan juga ketika kita pindahkan, ini kita pindahin ke
kamera default ya. Ini kita ganti deh namanya supaya nggak pusing. Misalkan di sini yang one node. Oke, yang tadi kamera satu two node. Nah, kalau yang OneNote ketika kita oh sorry ini kita pindahin dulu ke yang OneNote. Terus ketika kita pindahin kamera tuh efeknya di sini karena nggak ada point of interestnya, jadi dia lebih simpel sebetulnya. Ya cuman ketika kita tambahin efek zooming, zoom outnya ini ya cuman segini aja. Jadi kita hanya perlu mengubah posisi aja kalau yang ini. Jadi nggak perlu lagi ngatur point of interestnya. Cuma kurangnya kita nggak bisa kasih efek tilt up dan tilt down kalau di sini. Ya, jadi hanya crane shoot dan crab shoot kalau di sini. Kalau crane shoot itu dia ke atas ke bawah kameranya nih kayak gini. Misalkan dari atas dulu, terus nanti dia ke bawah. Nah, ini tuh crane shoot. Terus ke kanan crab shoot misalkan. Jadi dari atas ke bawah, lalu crab shoot seperti ini. Ya, kayak gitu. Jadi ya sebetulnya sih kalian nanti apa namanya ya disesuaikan aja ya kebutuhannya seperti apa. Si animasinya apakah lebih simpel seperti ini saja, nggak perlu ada panning, nggak perlu ada tilt, jadi hanya ke atas ke bawah saja sih kameranya seperti ini. Atau mau mode yang seperti tadi ini saya matikan dulu, saya atau mau yang two node seperti ini. Ya, ini mungkin lebih kompleks kalau untuk pergerakan kamera ya. Atau mau lebih simpel ya silakan berarti pakainya yang one note seperti ini. Nah, dapat diperhatikan ketika si kameranya grab to left ya, grab left, gerak ke kanan atau follow ke objeknya, nanti akan otomatis si gedungnya, langitnya, pohonnya itu juga akan ikut bergerak. Gitu. Jadi sebetulnya di sini kita hanya menggerakkan kameranya aja. Untuk objek apa namanya untuk objek-objek yang jadi background dan foregroundnya kita tidak perlu menggerakkan satu persatu sebagaimana kita menggerakkan objeknya. Kalau kemarin kita satu persatu ya si tangannya, kepalanya, kakinya, tapi kalau di sini kita hanya cukup perlu menggerakkan kameranya saja. Baik, itu saja ya untuk materi minggu ke-13 ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan kalian praktekkan di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.